Pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan, awal mula ekspansi Jepang ke Indonesia, didasari oleh Jepang akan kebutuhan minyak bumi untuk keperluan perang. Menipisnya persediaan minyak bumi yang dimiliki oleh Jepang untuk keperluan perang, ditambah pula tekanan dari pihak Amerika yang melarang ekspor minyak bumi ke Jepang. Pada tahun 1941, Admiral Isoroku Yamato mengembangkan strategi perang untuk memerangi Amerika, Inggris, dan Belanda. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang armada Pasifik di Amerika di Pearl Harbor. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa, yaitu Banten, Indramayu, dan Rembang. Jepang akan menguasai dunia. Untuk membuat rakyat Indonesia semakin percaya pada Jepang, Jepang menyerang Belanda dan merebut pangkalan udara Kalijati, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang atas Indonesia, ditandai oleh perundingan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Diwakili oleh Panglima Tentara Belanda, Letjen Terpoorten, dan Gubernur Hindia Belanda, Legerda van Stekelenburg-Steckhouwer, sedangkan pihak pemerintah Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Masyarakat Indonesia menyambut dengan gembira kedatangan Jepang. Kami akan membebaskan kalian dari cengkeraman penjajahan bangsa Barat. Kita adalah saudara tua. Kami akan membantu kalian. Bagaimana? Setuju. Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Kurang beruntung apa ya negara kita ini? Maksudnya? Iya, Jepang datang ke sini dan menjanjikan kita kebebasan dari penjajah bangsa Barat. Bukankah kita harus menghormatinya? Iya, kita harus melakukan apa yang mereka perintahkan. Anggap saja ini balas budi kita untuk mereka. Kita semua harus melakukan apa yang mereka minta dengan senang hati. Dan hati yang ikhlas tentunya. Ya, semoga saja mereka tidak memudahi kita. Kita harus menarik simpati masyarakat Indonesia, tapi dengan cara apa? Kita akan melakukan gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dengan cara itu, masyarakat Indonesia akan percaya dan melakukan apapun untuk kita. Jepang meluncurkan gerakan 3A, yang artinya Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Sebentar lagi kita akan merdeka karena kedatangan Jepang. Ya, tentara Jepang akan bantu kita nantinya. Betul, kita harus melakukan apapun yang Jepang inginkan agar mereka berada di pihak kita. Setuju. Ada apa, Bu? Kami membawakan makanan untuk kalian. Silahkan duduk, Bu. Soal yang tadi, coba bayangkan jika negara kita sudah merdeka. Jika kita merdeka, kita akan terbebas dari siksaan Belanda. Agar lebih menambah simpati rakyat, propaganda demi propaganda terus dilakukan, mulai dari memperbolehkan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Jepang juga membebaskan tokoh-tokoh Indonesia yang diasingkan oleh Belanda, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Laksamana. Ada apa? Ada berita dari prajurit bahwa negara kita sedang mengalami krisis ekonomi untuk membiayai perang. Apa? Mengapa itu bisa terjadi? Konten pertama akibat peperangan, lalu konten kedua akibat negara kita memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia, dan itu membuat negara kita mengalami penurunan di bidang perkebunan. Bagaimana jika kita menerapkan ekonomi perang, di mana semua kegiatan ekonomi Indonesia digali untuk menopang kegiatan perang?
Tidak bagus. Baiklah, kita akan menerapkan sistem ekonomi perang. Hentikan sama pekerjaan. Laksamana yang menyampaikan pesan penting. Mulai detik ini akan diterapkan wajib serah padi kepada Jepang. Yang pertama, hanya pemerintah Jepanglah yang mengatur produksi dan penyaluran padi dan penentuan harga. Yang kedua, penggiling dan pedagang padi harus diatur kantor pengolahan pangan. Yang ketiga, para petani harus menjual belikan produksi kepada pemerintah dan petani berhak 40% atas penjualannya. Apakah dengan seperti ini kehidupan kami pribumi akan lebih baik dari sebelumnya? Tapi kemana perginya sisa hasil penjualan itu? Apa kini adil bagi kita? Bagaimana kalau ini merugikan kita? Semuanya diam. Kalau kalian tidak mau ikuti apa yang kami perintahkan, kalian akan terima akibatnya. Kembali bekerja. Bagaimana jika ini merugikan kita semua? Apakah Jepang mau bertanggung jawab atas kerugian kita? Bisa jadi itu hanya keuntungan mereka saja. Sudah, kalian tenang saja. Jepang sudah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada kita. Masyarakat Indonesia terus saja bekerja seperti yang diperintahkan oleh pihak Jepang. Gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romuk Yokai. Kemudian mereka dikirim untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati atau menghilang. Bersihan. Kerja lambat sekali. Kenapa keadaan kita menjadi seperti ini ya? Kau semakin lama semakin menyesal. Kemana janji Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan? Ternyata mereka sama disiplinnya dengan Belanda. Kita sudah tertipu oleh Jepang. Bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan sedangkan mereka saja seperti ini? Kita harus melawan mereka. Kita jangan mau diinjak-injak oleh Jepang seperti ini. Iya, benar sekali. Kita harus melawan. Tetapi dengan cara apa? Senjataan kita saja semakin berkurang. Menyesal aku percaya pada Jepang. Untuk apa kita menyesal? Yang kita butuhkan hanyalah semangat untuk melawan penipuan. Kita harus bersatu padu untuk melawan Jepang. Hei, apa yang kalian bicarakan? Kembali bekerja. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan Jepang? Bagaimana jika kita berperang? Tapi persenjataan kita kan kita bisa curi senjata milik mereka. Karena hal tersebut, tentunya rakyat Indonesia jadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Sayangnya, Jepang mengetahui rencana rakyat Segera Indonesia. serang prajurit. Siap. Semua Irman. Memang Irman. Itu dia. Ekonomi akibat untuk membiayai perang. Kita melawan demi kemerdekaan. Tapi kemana pergi ya? Udah 1 minggu belum selesai. Yang terakhir.
Halo semuanya. Halo, sayang Aseo. Di mana tadi? Oke, sudah. Bajunya mama aku. Selesai.